hari ini ialah dipanggil untuk mengasihi ya. Terima kasih sebelumnya Bu Eti, silakan. Ya, terima kasih Bu Ros atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas kebersamaannya kita pada malam hari ini. Ya, Amin. Ya. kita sebagai murid Yesus pasti nggak asing lagi dengan kata kasih. Betul ya, hukum kita yang utama kasih, dan tema yang kami angkat pada hari ini dipanggil untuk mengasihi. Izinkan saya pada hari ini lebih banyak introspeksi, merefleksikan dalam kehidupan kita sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi nanti saya hanya ambil buku BHF satu nomor aja, tapi mari kita gali, renungkan apakah hukum utama Tuhan yaitu kasih, kita harus saling mengasihi, kita dipanggil untuk mengasihi, itu benar-benar sudah kita lakukan atau bahkan sebaliknya, kita sering membenci. Lawannya kasih kan benci ya, dendam. Apakah seperti itu? Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan kepada kita pengorbanan yang luar biasa. Itu bukti kasih. Nah, kita mau nggak berkorban terhadap suami, istri, anak, orang tua, sahabat, teman, ataupun Yesus mengajarkan lebih daripada itu kepada orang-orang yang tersingkirkan. Apakah ada kepedulian kita? Apakah ada kasih? Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu pada malam hari ini kita lebih banyak merefleksikan. Ya, saya akan share screen. Oh, sorry, sebelumnya sebentar. Saya belum, sebentar ya Bapak Ibu, nanti suaranya nggak kedengeran. Nah, ya. Sudah terlihatkah, Bu Ros? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Nah, saya besarkan. Oke. Seperti tadi di awal, bahwa sadarkah kita semua dipanggil untuk mengasihi. Bukan membenci, bukan menghina, bukan mengadili, bukan mencaci maki, bukan berkuasa. Ya, ajaran Tuhan nanti di 1103 intinya, inti daripada cinta adalah pengorbanan dan penderitaan. Seperti yang Yesus lakukan, dia menderita, dia berkorban hanya untuk kita, menebus dosa kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu, kasih itu baru nongol setelah Yesus ada atau sejak zaman bahala? Sejak zaman bahala. Betul ya? Zaman bahala, zaman kapanpun, sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Nah, tetapi kalau boleh saya klasifikasikan seperti ini, zaman dulu dikenal hukum rimba. Ini saya gak lukiskan singa gitu ya. Terus di sini timbangan, di sini love, cinta sendiri. Bapak Ibu, kita kenal ya, siapa yang kuat, dia yang menang. Sorry. Contohnya, Raja Rimba ini. Lihat, aumannya, cakaran kaki, cakarannya kuat gitu kan. Semua binatang, makhluk hidup takut karena kekuatan dia. Siapa yang kuat, dia yang menang. Sebenarnya, yuk kita renungkan. Kita sering nggak seperti ini? Gimana Bapak Ibu? Kita merasa, oh saya adalah bos. Jadi saya merasa saya kuat. Saya tidak mau dilecehkan oleh karyawan saya.
atau kepada orang-orang yang miskin dan sebagainya. Ya. Maka pada saat kalau kita supaya lebih mengena ya, kasih pada saat kita mengenal di dalam hukum rimba, singkatan dari apa? K-nya kau, A-nya adalah, S-nya sasaranku, I-nya inilah, dan H-nya hantamanku. Apa Bu, Bapak Ibu? Artinya gini. Karena mereka itu pada zaman dulu mengandalkan aku yang kuat, aku yang menang, semua aku. Maka yang ada hanyalah kau adalah sasaranku. Dan inilah hantamanku. Yang ada hanya hantaman, hantaman, dan hantaman. Karena dia mau menang sendiri, gitu loh. Bapak Ibu, sebenarnya kita ini masih masuk ke sering melakukan ini enggak? Iya, betul enggak? Contoh lagi, yuk. Makanya tadi saya ajak kan memang merefleksikan ya. Kita sebagai orang tua merasa, kita yang kuat dong. Jadi kalau anak mau protes, biasanya didikan zaman dulu orang tua itu harus dihormati. Betul, itu betul, nggak salah gitu ya. Tapi nggak mau kalau dibantah sedikit aja, wah udah marahnya minta ampun. Keluarkan giginya gitu ya, taringnya. Dan ketemu dengan anak-anak zaman sekarang yang tidak mau 100% tunduk takut karena situasi kondisi dan sebagainya, ya kan? Bapak Ibu, kita renungkan, ternyata aku masih mengikuti hukum yang dibilang kau adalah sasaranku, ini loh hantamanku, nggak mau kalah. Yang kedua, hukum Taurat. Kita tahu keadilan, maka sering kita dengar bukan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pokoknya pipi kanan ganti pipi, dipukul pipi kanan. Pokoknya harus adil. Apakah jelek? Keadilan? Bagus. Gitu loh. Tapi kalau keadilan hanya didasarkan adil, tidak didasarkan oleh kasih yang diajarkan Yesus, maka ujung-ujungnya dasarnya apa? Kau adalah sainganku. Inilah hasutan. Itu singkatannya. Jadi apa Bapak Ibu? Contoh nih, gitu ya, supaya gampang kita ngenaknya. Suami istri, sadar tidak sadar, ingin di mata anak, aku lebih hebat daripada suamiku. Atau sebaliknya ya, ini silahkan contoh aja. Akhirnya, karena keinginan egonya dia, maka suami atau pasangan ini bukan dianggap sebagai pendamping, tapi dianggap sebagai pesaing, Bapak Ibu. Betul enggak? Maka kamu nggak boleh di mata anak menjadi lebih bagus. Yang lebih bagus aku, ceritanya gitu. Betul nggak? Maka nggak heran bukan? Sampai sekarang, mudah-mudahan keluarga kita tidak, tapi kita sampai sekarang melihat keluarga-keluarga orang lain, ya, yang akhirnya dia menghasut anaknya. Tuh, misalkan ya, tuh lihat bapakmu begini-begini, menjelek-jelekan terus. Atau sebaliknya, pada saat seorang bapak ingin mendapatkan nama ceritanya gitu dari sang anak, maka dia melihat istrinya bukan sebagai pendamping yang saling mengasihi di depan anak dan di semuanya, tapi dia menganggap apa? Saingannya. Jadi dia tidak heran kalau menghasut anak-anaknya. Itu loh mamamu loh. Nggak bisa masak, nggak bisa ini. Pokoknya jelek-jelekin aja. Benar bukan? Bapak Ibu? Ya enggak? Isinya keluarga itu hanya hasutan dengan tujuan supaya dia mendapatkan nama gitu loh.
Apakah hanya terjadi di dalam keluarga? Oh, tidak. Di dalam lingkungan. Ayo, di dalam organisasi. Betul nggak, Bapak Ibu? Sering kan si A menghasut si B. Supaya apa? Semua orang tahu kejelekan si B tadi. Dan semua orang menganggap ini loh, Bapak Ibu. Singkatan ini ngena banget, gitu ya. Kau adalah sainganku. Inilah hasutan. Kalau hal ini terus ada di dalam diri kita, apa jadinya? Kalau terjadi dalam keluarga, makin berantakan lah. Sadar tidak sadar, anak mempunyai benih-benih yang tidak baik. Ditanamkan oleh ayah dan ibunya yang saling bersaing tadi. Gitu. Isinya hanya menghasut supaya dia mendapat pembelaan atau mendapatkan suatu kasih dari anaknya. Ya, tapi kasih yang tidak benar. Oke, Bapak Ibu, mari kita sama-sama malam hari ini menghayati apa yang sebenarnya Yesus inginkan, yaitu mengasihi, mengampuni. Ini adalah inti daripada kasih yang Tuhan ajari. Kita harus berani mengasihi, berani mengampuni, dan berani melayani. Kenapa? Karena singkatannya adalah kau adalah sahabatku. Inilah hatiku. Bapak Ibu, kalau kita menganggap suami istri atau anak atau orang tua itu sahabat, nggak ada saling menghasut, betul? Justru kekurangannya saling dilengkapi, bukan diejek, bukan ditunjukkan bahwa kamu mah nggak bisa apa-apa, direndahkan, dilecehkan. Tidak. Tuhan mengajarkan, kau adalah sahabatku, dan ini loh hatiku. Seperti Yesus sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk penebusan dosa kita. Dia lebih dulu membuktikan, dia lebih dulu menjalankan itu semua, bukan? Nah, kita sebagai murid-muridnya, semoga kita benar-benar mengikuti hukum kasih yang diajarkan Yesus. Jangan biarkan kita sampai detik ini melakukan hukum rimba maupun hukum yang keadilan, gitu ya. Tapi yaitu kau adalah sainganku, inilah hasutanku. Oke, lanjut. Nanti kita bisa tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Yesus di dalam Matius 22:39, oleh karena itu kita dipanggil untuk mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat inilah yang saya pakai sebagai tema pada malam hari ini. Kita dipanggil untuk mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maknanya dalam sekali Bapak Ibu setelah saya coba merenungkan. Coba, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lah, kalau ada kata-kata seperti dirimu sendiri ini yang dalam banget. Bapak Ibu, kita mau nggak dipukul? Nggak mau kan? Kita mau nggak dicubit? Nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau, cintailah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu nggak mau dimarahin, dimaki, dibenci, ini, ya kamu jangan melakukan dulu, ya kan? Melakukan hal-hal ini kepada orang lain. Ini yang dimaksud Tuhan. Maka kata-kata seperti dirimu sendiri, lakukanlah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, dengan penuh pengorbanan. Oke. Puncak dari segala hukum yaitu kasih. Kita bisa lihat, kita bisa baca di sini Allah menciptakan alam semesta. Kita tahu ya Bapak Ibu ya, dengan segala isinya dan menciptakan manusia karena kasihnya, agar
kasih itu dapat diberikan kepada semua makhluk ciptaan. Maka menjadi tugas kita, kalau kita harus mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita dalam keseharian kita hanya ada suatu kebencian terus menerus, tidak ada pengorbanan, tidak ada mau berbagi dan sebagainya, kita ngikutin siapa? Gitu loh. Kalau kita tidak mau mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah karena Allah adalah kasih. Ya 1 Yohanes 4 ayat 8 ini menjadi satu rangkaian Bapak Ibu dengan Matius 22. Benar-benar kalau kita renungkan, oh itu toh maksud, gitu ya. Nah, nah, Yesus membuat kasih menjadi suatu perintah baru. Karena ia mengasihi orang-orangnya sampai pada kesudahannya. Betul? Dikatakan kalau orang mengasihi orang yang mengasihi kita, apa upahnya? Yesus mengajarkan kita lebih daripada itu. Kita harus mencintai orang-orang yang menghina kita. Orang-orang yang menfitnah kita. Susah apa gampang? Oh, sangat susah Bapak Ibu. Sangat-sangat susah. Ngomong teori mah gampang, gitu ya. Tahu kok ajaran Yesus tentang kasih, siapa sih yang nggak tahu? Secara teori sekali lagi. Betul ya? Tapi coba prakteknya. Kalau saya mengasihi tetangga saya karena tetangga saya baik, dia sering ngasih makanan, maka saya kasih makanan. Itu mah baik adanya, gitu loh, bukan jelek ya. Baik adanya. Tapi Yesus mengajarkan lebih daripada itu. Kalau tetangga saya misalkan jahat, apakah saya berhenti untuk tidak memberi? Kalau keadilan, seperti yang tadi keadilan, ya udah, aku nggak beri karena dia udah jahat, misalkan gitu ya. Tapi Tuhan, hukum kasih yang mengampuni, mengasihi, dan melayani, kita harus mengampuni dan kita terus mengasihi. Ini yang susah, Bapak. Tapi kita mau nggak jadi murid Yesus yang sejati? Atau kita mau jadi murid Yesus yang nggak full, nggak benar-benar semuanya, hanya ngikutin yang seenak buat kita aja, yang secara duniawi mengenakan kita aja, gitu loh. Terus ia menyatakan kasih yang diterima dari Bapaknya. Melalui kasih satu sama lain, para murid mencontoh kasih Yesus yang mereka terima dari Dia. Allah memberikan kasih kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya tahu apa arti kasih yang sebenarnya. Karena itu Yesus berkata, Bapa telah mengasihi kamu. Berarti telah mengasihi Yesus, betul? Demikian juga Yesus telah mengasihi kamu. Kamu ini kita, murid-muridnya. Tinggallah dalam kasihku itu. Itu adalah suatu permintaan Yesus untuk kita datang kepada Dia. Tinggal bersama Dia. Tinggal dalam kasih-Nya. Kita lanjut. Dan juga inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 12. Supaya kamu saling mengasihi. Jadi kita benar-benar dipanggil untuk mengasihi, gitu kan ya poinnya ya. Seperti Yesus telah mengasihi kita. Nah, poinnya di sini adalah apakah benar kita sudah merasakan dalam keseharian kita keberadaan Yesus dalam diri kita, perlindungan Yesus dalam diri kita, bantuan kasih Yesus, pencerahan, rahmat, belas kasih Yesus terhadap diri kita?
Atau kita menganggap, oh aku sehat karena aku jaga makan, aku jaga tidur. Kita tidak peduli bahwa itu semua adalah kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, poin yang pertama, kita harus lebih dahulu dengan kerendahan hati, introspeksi diri. Apakah saya sudah benar-benar merasakan kasih Tuhan dari bangun pagi sampai nanti tidur, besok dan seterusnya? Dia selalu ada. Lihat gambar kerahiman Bapak Ibu, yang berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan harus dijiwai gambar itu. Artinya Tuhan memberi berkat terus-menerus setiap saat. Ya, jangan sekali-kali kita mengatakan, oh aku nggak hebat, aku mengandalkan diriku sendiri, aku bisa lulus dengan kunos karena aku belajar. Nah, Bapak Ibu sadar nggak? Kalau kita sakit atau kalau kita ini, memang bisa. Semuanya ini ada peran rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu yang mohon disadari. Nah, 1103. Intinya saya hanya mengaitkan BHF ini sedikit Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan apalagi kita sebentar lagi masuk ke Prapaskah, betul? Rabu Abu dan langsung Prapaskah. Inti cinta adalah pengorbanan dan penderitaan. Kita lihat gambar di sebelah kiri. Yesus mengatakan ini bahwa kita dipanggil untuk mengasihi atau kita harus saling mengasihi. Dia lebih dulu menjalankan, dia lebih dulu memberi contoh masalahnya. Ya enggak? Mana ada manusia di dunia ini yang rela berkorban? Bukan karena kesalahan dia, tapi karena cintanya. Dia rela berkorban. Dia rela menderita yang tidak nampak seperti manusia lagi karena sudah tidak ada kulit-kulit yang masih bersih. Semuanya kena dengan bilur-bilur dan darah yang mengalir. Sampai akhirnya kita lihat di sebelah kanan, wafat di kayu salib. Dan ditombak, di sini kelihatan ada tombaknya, betul Bapak Ibu? Keluarlah darah dan air. Jadi pada saat detik kematian pun, Yesus menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kerahimannya kepada kita semua Bapak Ibu, yaitu Dia mencurahkan sinar merah dan sinar pucat yang menunjukkan bahwa apa? Menghidupkan dan menguduskan kita. Ya enggak? Coba Bapak Ibu. Di detik terakhir, setelah sekian jam dia harus menderita sengsara, terakhir. Ini yang kita harus kenang Bapak Ibu pada saat setiap kita merayakan Ekaristi. Kalau bunyi dipatahin, Bapak Ibu tahu ya, pada saat Romo Imam mematahkan hosti, bunyi klik gitu kan, itu renungkan Bapak Ibu. Renungkan di mana Tuhan ditombak, mengucurkan darah dan air. Gitu. Dan darah melambangkan menghidupkan, sedangkan yang pucat itu kan menguduskan. Ya. Maka di PHF nomor 299, berbahagialah mereka yang bernaung dalam sinar kerahimannya. Dia terus dan menerus. Setelah itu, kebangkitannya, dia naik ke surga, terus mengasihi kita dengan Roh Kudus menyertai kita selalu. Nah, Bapak Ibu, sebentar kan sudah selesai materinya. Sekarang ini saya coba mengangkat suatu cuplikan film kecil
Bapak Ibu renungkan. Sebenarnya kita sering nggak? Nanti pertanyaannya adalah, sebelah ini adiknya, ini anak kembar ya Bapak Ibu. Ini karena posisi fotonya aja, jadi seolah-olah ini lebih pendek, lebih kecil. Enggak, ini kembar. Jadi sebenarnya kalau posisinya benar nih tingginya sama, kurang lebih sama lah. Ini lihat ya Bapak Ibu ya, ini kakaknya. Oke, nanti tolong Bapak Ibu dengan lihat filmnya, renungkan, kemudian nanti kita diskusi. Aplikasikan dalam kehidupan kita. Ternyata kita sering seperti ini. Padahal Yesus sendiri bilang kan, inti cinta adalah saling berani berkorban dan menderita. Adakah aku jiwa seperti itu? Itu pertanyaannya. Ya. Apakah aku juga sering berbuat seperti ini? Seperti siapa? Seperti adiknya kah? Ini adik. Atau aku sering berbuat seperti kakak? Oke, paham Bapak Ibu? Ya, sekarang kita dengarkan film ini. 要不是我弄的，你感觉这个是谁弄的？妹妹弄的，妹妹，你感觉是谁弄的？姐姐，姐姐弄的。如果要选择惩罚一个小朋友，那我要惩罚谁？姐姐，我惩罚你是吧？那你手伸出来。不要打我姐姐，你不是要我惩罚他吗？我不要打我姐姐，打了姐姐我是没人。那你为什么说是姐姐弄的，要惩罚姐姐呢？啊，其实是你弄的，对不对？那你为什么要赖在姐姐身上呢？我怕你教我，那你跟姐姐说对不起。对不起，没关系，下次不要赖在姐姐身上了。 Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sudah melihat cuplikan film ini? Nah, oke, kita diskusi, gitu ya. Jadi ceritanya saudara kembar, kakak dan adik. Coba kita renungkan diri kita. Mungkin bukan saudara kembar kita kalau kita nggak punya kembaran, tapi juga kita sering melakukannya kepada kakak atau adik kita, atau teman, atau sahabat, atau di lingkungan kita. Jadi coba diluaskan gitu ya. Karena tadi cukup cepat, jadi saya akan coba membacakan lebih rinci lagi. Saya akan baca apa yang dikatakan. Jadi ceritanya, ini ada anak kembar. Dia melakukan suatu kesalahan. Nah, adiknya bilang, pasti ditanya sama ibunya ya, siapa nih yang melakukan kesalahan? Gitu kan? Adiknya bilang, sungguh bukan aku yang melakukannya, kata adiknya. Kakaknya yang benar-benar jujur, kakaknya itu memang tidak melakukannya. Maka dia pun mengatakan, juga bukan aku loh yang melakukannya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu. Terus ibunya bilang, kalau gitu, menurutmu siapa dong yang melakukannya? Siapa? Di antara dua anak ini, siapa yang melakukan? Yang kecil bilang bukan, yang kakaknya bilang bukan. Terus kakaknya bilang, kakaknya kan jujur, memang dia bukan melakukan, maka bilang, adik yang melakukan mah, gitu kurang lebih ya, adik yang melakukan. Terus ibunya bilang, adik menurutmu siapa yang melakukannya? Adik bilang, kakak. Adik berbohong lagi. Karena dari awal dia tidak mau mengaku salah. Adanya apa? Berbohong, berbohong, berbohong. Itu kebiasaan yang biasa dilakukan gitu ya. Makanya hal ini mungkin sering terjadi dalam diri kita juga. Nah, coba kita lihat adiknya bilang kakak. Ibu bilang, kakak kamu yang lakuin? Adiknya menegaskan, iya. Nah,
Sering nggak kita selalu mengatakan itu dalam kegiatan lingkungan? Ya nggak? Udah salah tapi sok berani ngomong yang tidak benar gitu loh, dengan suara keras. Iya, gitu kan? Nah, terus ibunya tahu sebenarnya siapa yang salah, cuman dia kepengen mana yang jujur, mana yang enggak. Ibunya bilang, jika harus memilih untuk menghukum seorang anak, siapa yang harus dihukum? Kata seorang ibunya. Bapak Ibu, kita tahu adiknya itu kan memang dasarnya mau menutupi kesalahan dia. Ya enggak? Dia mau melemparkan kesalahan kepada orang lain. Maka adiknya dengan cepat tadi kita lihat, kakak, langsung kakak, gitu kan? Kakaknya apa? Ya udah, saya. Lihat tadi, nanti kita putar lagi ya. Saya, disinilah letak pengorbanan. Akhirnya kakak pun tadi kita lihat ke depan kan? Iya, saya. Terus ibunya bilang, berarti aku harus menghukummu. Kalau gitu, keluarkan tanganmu. Ya kakaknya udah memang dia mau rela berkorban. Dia rela menderita, maka dia akan mengeluarkan tangannya gitu loh. Ya silakan dihukum. Padahal dia tidak salah. Dan sadar adiknya ada sentuhan, ada titik-titik di mana dia peka mendengar suara Roh Kudus, ya kan? Nanti kita kaitkan dengan diri kita, maksudnya gitu ya. Adiknya tahu-tahu langsung, jangan pukul kakakku, gitu. Dia langsung mendorong kakaknya supaya jangan ini, dan dia yang menghadap maju kepada ibunya. Langsung ibunya bilang apa? Bukankah kamu ingin aku menghukumnya? Kan dari tadi bilang kakak, gitu ya. Bukan aku untuk menghukumnya, bukannya maunya kamu mau untuk menghukum kakak, gitu kan? Adiknya, aku tidak mau. Jangan pukul kakakku. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendengar suara Tuhan, karena sebenarnya suara Tuhan kan terus-menerus agar supaya membimbing kita berbuat baik, berbuat jujur, buat kebenaran, gitu kan? Si adik, aku tidak mau, jangan pukul kakakku. Di sini dia sadar, si adik yang tadinya ngotot, sekarang dia sadar. Jangan pukul kakakku. Terus adiknya bilang, kalau pukul kakakku, aku tidak punya kakak lagi. Timbullah cinta kasih. Saling mengasihi walaupun si adik tadi terlambat gitu ya. Tapi kasihan amat ya. Ada rasa kasihan amat kalau kakaknya nanti dipukul sakit, nanti aku nggak punya kakak lagi. Nah disitulah sedih gitu ya. Ibunya langsung bilang, lalu kenapa kamu mengatakan kakak yang melakukan? Supaya kakak dihukum. Terus ibunya bilang, sesungguhnya kamu ya yang melakukan. Betul tidak? Kepingin suatu kepastian ibunya. Adiknya akhirnya mengaku, iya, aku yang melakukan. Gitu ya. Nah, ibunya terus langsung bilang, lalu kenapa kamu melimpahkan kesalahan pada kakakmu? Adiknya bilang, aku takut kamu akan kejam kepadaku. Nah, Bapak Ibu, film cuplikan ini juga terenyuh buat kita sebagai seorang ibu atau seorang suami, bapak ya. Jangan menghukum keterlaluan. Akan membuat takut anaknya dan anak akan berbuat bohong. Berarti kita akan mempunyai andil anak itu menjadi berbohong. Betul ya? Coba katakan dengan bijak. Coba katakan dengan penuh kasih sayang. Salah memang salah. Salah harus ditegur, betul gitu ya. Jangan sampai orang tua lemah. Tapi juga bukan berarti dengan kekerasan. Bukan berarti hukum rimba yang berlaku. Oh, mentang-mentang aku ibu, aku lebih kuat, anakku harus tahajar gitu ya, dengan bangga lagi. Bapak Ibu, banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dari cerita film ini. Ya, aku takut kamu akan kejam padaku, itu kata seorang anak. Maka dia tadi berbohong. Ibunya bilang, kalau begitu katakan, minta maaf kepada kamu. Adiknya akhirnya minta maaf,
dan kakaknya. Lihat, kakak contoh daripada yang Tuhan inginkan. Dia rela berkorban, dia rela menderita demi adiknya, dan setelah adiknya minta maaf, dia tidak, kamu sih gini. Tidak masalah, tapi ada pesannya yang bagus banget. Lain kali, jangan melimpahkan kesalahannya pada kakak ya. Jadi terjadi rekonsiliasi. Oke, bagus ya Bapak Ibu ya. Yuk kita dengarkan sekali lagi film ini. Sudah kelihatan ya Bu? 要不是我弄的，你感觉这个是谁弄的？妹妹弄的，妹妹，你感觉是谁弄的？姐姐，姐姐弄的。如果要选择惩罚一个小朋友，那我要惩罚谁？姐姐，我惩罚你是吧？那你手伸出来。不要打我姐姐，你不是要我惩罚他吗？我不要打我姐姐，打了姐姐我是没人。那你为什么说是姐姐弄的，要惩罚姐姐呢？啊，其实是你弄的，对不对？那你为什么要赖在姐姐身上呢？我怕你教我，那你跟姐姐说对不起。对不起，没关系，下次不要赖在姐姐身上了。 Oke. Nah, yang terakhir, yuk Bapak Ibu masih ada waktu, kita gali yuk pertemuan ini dengan saling men-sharingkan. Permenungannya adalah gini, seringkali aku bertindak seperti tokoh siapa? Seperti adik kah? Atau seperti kakak? Oke, pertanyaannya itu. Ya, kita diskusikan, kita sharing, supaya pertemuan ini benar-benar mengena apa yang Tuhan inginkan, hukum kasih, saling melayani, saling mengasihi, mengampuni, melayani, dan kita mengasihi satu sama lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, gitu aja Bapak Ibu. Ayo, silakan sharing.